Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Setelah saya tampil di acara Catatan Demokrasi TV One, banyak sekali teman-teman baik di channel YouTube saya memberikan masukan bahwa Kang Tony, Pak Tony sudah fokus saja di bidang pengacaranya. Masukan yang sangat bagus dan saya sangat menghargai, menghormati kritikan atau masukan dari siapapun sepanjang itu untuk kebaikan. Oke, kembali ke pembahasan hukum. Kemarin Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya melakukan konferensi pers. Di dalam konferensi persnya, Lisa Mariana mengatakan bahwa yakin betul bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak bersama Ridwan Kamil. Yang membuat ia yakin bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak biologis Ridwan Kamil adalah karena Lisa mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan lelaki lain. Saat bertemu dengan Ridwan Kamil atau berhubungan badan dengan Ridwan Kamil di bulan Juni 2021 sampai hamil, ia mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan lelaki lain. Keyakinan yang kedua, karena Ridwan Kamil selama ini menurut Lisa mencukupi kebutuhan anaknya itu. Hanya 8 bulan terakhir sajalah Ridwan Kamil tidak lagi memberikan nafkah buat anaknya itu. Sehingga kemudian Lisa membongkar semua ini. Tujuannya adalah agar Ridwan Kamil bertanggung jawab atas anak yang dilahirkannya itu. Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Pak Tony, berdasarkan pengakuan atau keterangan Lisa tersebut, di mana Lisa mengatakan bahwa ia yakin anak yang dilahirkannya itu adalah anak dengan Ridwan Kamil karena Lisa mengaku tidak pernah berhubungan dengan lelaki lain dan selama ini Ridwan Kamilnya memberikan nafkah kepada anak tersebut. Apakah kuat dengan keterangan Lisa tersebut untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak dengan Ridwan Kamil? Oke, saya akan jawab. Apakah menjadi bukti kuat bahwa dengan pengakuan itu membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dari Ridwan Kamil? Sulit dan tidak kuat untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak Ridwan Kamil. Untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dengan Ridwan Kamil atau ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil, maka harus dilakukan tes DNA. Sudah ada dasar hukumnya, sudah ada jurisprudensinya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Ternyata anak itu mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Nah, jadi pengakuan saja tidak cukup. Bukti adanya kedekatan saja tidak cukup. Sekalipun ada bukti adanya hubungan seksual atau adanya hubungan badan, itu tidak cukup kalau untuk membuktikan anak ini anaknya siapa. Harus dilakukan tes DNA. Itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Oleh karenanya, Lisa harus segera melakukan upaya agar Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA. Itu. Selanjutnya, bagaimana caranya agar Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA? Kenapa harus dilakukan proses hukum dulu agar Ridwan Kamil dilakukan tes DNA?
Karena Ridwan Kamilnya keberatan untuk dilakukan tes DNA. Ridwan Kamil bersedia dilakukan tes DNA asal melalui proses hukum. Nah, berarti Lisa harus menempuh upaya atau proses hukum. Proses hukum ini sebagai pintu masuk agar Ridwan Kamil dilakukan tes DNA. Lalu melalui laporan pidana apa? Supaya Ridwan Kamil dilakukan tes DNA. Saya sudah pernah membahas sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pasal 6 huruf C. Namun sayangnya berdasarkan pengakuan Lisa, kalau ada hubungan badan, seandainya ada hubungan badan dengan Ridwan Kamil, sayangnya berdasarkan keterangan Lisa, hubungan badan itu ya diduga, kalaupun terjadi ya, diduga terjadi pada bulan Juni 2021. Saat itu belum berlaku Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS baru terbit, baru diundangkan pada bulan Mei 2022. Sehingga kalau Ridwan Kamil dilaporkan dengan Undang-Undang TPKS, ini tidak bisa. Karena asas hukum kita ini menganut asas hukum legalitas. Artinya tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada. Tuh. Kemudian dari mana lagi pintu masuk laporan agar Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA? Kemudian kalau dari pemerkosaan bagaimana? Ya tidak bisa. Pemerkosaan itu dilakukan dengan paksa. Kalau suka sama suka itu tidak bisa dilaporkan dengan pasal pemerkosaan. Kemudian pakai laporan apa lagi? Misalnya laporan perzinahan. Nah, kalau perzinahan, ini yang melaporkan harusnya istrinya Ridwan Kamil, Ibu Atalia. Karena pasal perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP itu, yang harus lapor itu adalah suami atau istri dari pasangan tersebut yang tidak terima. Misalnya kalau istri tidak terima karena suaminya berzina dengan perempuan lain. Kalau yang lapor suami tidak terima karena istrinya berzina dengan laki-laki lain. Jadi yang harus lapor itu suami atau istrinya yang terikat perkawinan, nanti dibuktikan dengan buku nikah. Nah, kalau Lisa yang lapor ya tidak bisa. Yang diduga berzina itu Lisa kan dengan suaminya Ibu Atalia, kan begitu. Kalau ini terjadi ya. Nah, saya menonton di berita di YouTube itu ada pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil yang akan mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk melaporkan pencemaran nama baik terhadap Lisa. Kalau ini dilakukan, laporan pencemaran nama baik dilakukan oleh Ridwan Kamil, justru dengan laporan pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil, itu akan membuka peluang Ridwan Kamil dilakukan tes DNA oleh penyidik. Kenapa? Karena kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa pencemaran nama baik, tentu pencemaran nama baik terkait klaim Lisa bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dengan Ridwan Kamil. Nah, karena Ridwan Kamil tidak terima, itu adalah tuduhan yang tidak benar, fitnah, atau pencemaran nama baik, maka penyidik akan mencari kebenaran material. Karena perkara pidana itu mencari kebenaran material. Artinya nanti penyidik akan mencari kebenaran apa yang dikatakan oleh Lisa itu. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara tes DNA terhadap anak, terhadap ibunya, dan terhadap Ridwan Kamil. Karena yang diklaim oleh Lisa, anak ini anak dari Ridwan Kamil. Jadi laporan pencemaran nama baik Ridwan Kamil terhadap Lisa justru menurut saya itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Nanti hasil tes DNA itu akan kelihatan apakah ada hubungan darah antara anak dengan Ridwan Kamil atau tidak. Jika dari hasil tes DNA itu ternyata ada hubungan darah antara anak dengan Ridwan Kamil,
maka yang dikatakan Lisa, yang diklaim Lisa adalah kenyataan, bukan fitnah. Sehingga kalaupun Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik, nanti akan dihentikan proses hukumnya. Karena yang dikatakan Lisa adalah benar jika hasil tes DNA-nya ada hubungan darah antara anak dengan Ridwan Kamil. Tetapi sebaliknya, jika hasil tes DNA-nya tidak ada hubungan darah antara anak dengan Ridwan Kamil, maka laporan pencemaran nama baik Ridwan Kamil terhadap Lisa pasti dilanjutkan proses hukumnya. Karena apa yang dikatakan Lisa ini fitnah, bohong, tidak sesuai fakta berdasarkan hasil tes DNA. Nah, jadi kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, maka menurut saya itu sebagai pintu masuk penyidik melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Nah, ini kembali ke Ridwan Kamilnya. Kalau Ridwan Kamilnya yakin bahwa ia tidak pernah menanam saham pada Lisa, maka Ridwan Kamil pasti berani untuk dilakukan tes DNA. Tetapi kalau sebaliknya Ridwan Kamil pernah menanam saham pada Lisa, pasti tidak akan berani untuk dilakukan tes DNA. Kalau tidak berani, maka Ridwan Kamil pasti tidak akan berani melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap Lisa ke kepolisian. Demikian, semoga bermanfaat.